Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulkifli Ahmad MPD selaku dosen pengampu, yang saya hormati panitia penyelenggara, para dosen dan rekan-rekan sejawat serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar yang bertajuk teori motivasi dalam pendidikan. Nah, motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti menggerakkan. Dalam konteks psikologi dan pendidikan, motivasi merujuk pada proses internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, teori motivasi mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang mendorong untuk bertindak. Dalam teori manajemen motivasi yang berkembang di Barat, motivasi itu disebut self-concept realization, yaitu merealisasikan konsep dirinya, yang bermakna bahwa seseorang akan selalu termotivasi jika ia hidup dalam suatu cara yang sesuai dengan peran yang ia sukai. Berikutnya diperlukan sesuai dengan tingkatan yang lebih ia sukai dan dihargai sesuai dengan cara yang mencerminkan penghargaan seseorang atas kemampuannya. Berkenan dengan teori tersebut, bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi suatu situasi tertentu dibandingkan dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan situasi yang berbeda dalam waktu yang berlainan pula. Misalnya tidak mustahil seorang mahasiswa itu sangat tekun membaca suatu novel yang dianggapnya menarik sampai ia selesai membaca novel tersebut. Nah, tetapi segera merasa bosan atau mengantuk kalau membaca buku teks yang notabene harus dikuasainya dalam menghadapi ujian yang akan ditempuhnya. Nah, misalnya yang akan ditempuhnya dalam sebuah perguruan tinggi, gitu. Berarti bahwa berbicara tentang motivasi, maka salah satu hal yang amat penting untuk diperhatikan adalah tingkat motivasi itu berbeda antara seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Nah, siapapun kita pasti mengetahui teori motivasi Abraham Maslow. Nah, yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Nah, Maslow ini menghipnotiskan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan. Yang pertama yakni psikologis, antara lain seperti rasa lapar, haus, perlindungan, pakaian dan perumahan, serta kebutuhan jasmani lainnya. Nah, yang kedua dari teori Maslow ini tentang keamanan, antara lain seperti keselamatan, perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga itu sosial. Sosial itu mencakup kasih sayang, rasa yang dimiliki, diterima baik dan persahabatan. Terus berikutnya ada penghargaan. Nah, penghargaan ini mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi, prestasi, dan faktor hormat eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Nah, yang terakhir dari teori Abraham Maslow ini yakni tentang aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri ini meliputi dorongan untuk menjadi apa yang ingin mampu menjadi, mencakup pertumbuhan mencapai potensialnya, dan
pemenuhan diri. Nah, pentingnya motivasi belajar dalam peningkatan hasil belajar atau kaitannya dengan pendidikan. Motivasi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang baik. Seseorang yang akan melakukan sesuatu kegiatan karena ada motivasi di dalam dirinya. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar yang cenderung prestasinya pun akan tinggi. Pula sebaliknya, motivasi belajar rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Nah, itu biasanya itu akan berbanding seperti itu. Nah, jika motivasi siswa itu tinggi, biasa prestasinya juga akan meningkat gitu. Motivasi adalah istilah yang paling sering kita pakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas-tugas yang rumit. Hampir semua pakar juga setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu. Juga pada keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya akan tinggi pula. Nah, sebaliknya motivasi belajar yang rendah tentunya akan rendah pula prestasi belajarnya. Biasanya itu akan terjadi seperti itu dan bisa kita lihat siswa yang lebih semangat itu tentu prestasinya akan meningkat. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas, dan tentu saja rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Motivasi adalah istilah yang paling sering dipakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas-tugas yang rumit. Hampir semua pakar juga setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu. Pada umumnya diterima bahwa motivasi seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan yang mendasarinya. Nah, motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, hasrat atau keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar dan harapan cita-cita. Nah, faktor eksternalnya yaitu adanya penghargaan, lingkungan yang kondusif, kegiatan yang menyenangkan serta menarik. Nah, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah lakunya. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang baik, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga dia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Dia santai-santai aja gitu, tidak mengarahkan segala kemampuan yang dia miliki, padahal sebenarnya siswa tersebut punya potensi. Nah, dalam proses pembelajaran tradisional yang menggunakan pendekatan ekspositori, kadang-kadang unsur motivasi terlupakan oleh guru. Guru seakan-akan memaksakan siswa menerima materi yang disampaikannya. Nah, keadaan ini tidak menguntungkan bagi siswa karena siswa tidak dapat belajar secara optimal, yang tentunya pencapaian hasil belajar juga tidak optimal. Nah, pandangan modern tentang proses pembelajaran menempatkan motivasi sebagai salah satu aspek penting dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar juga merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuannya.
Nah, motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang dapat disadari atau tidak. Motivasi mempunyai peran yang strategis dalam aktivitas belajar siswa. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada keinginan, atau tidak ada motivasi itu berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peran motivasi lebih optimal, maka prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar mengetahui, tapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, seperti yang pertama itu motivasi sebagai. Perlu kita ketahui bahwa motivasi ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun belajar tanpa motivasi. Nah, tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, ada beberapa prinsip motivasi belajar yang perlu kita ketahui. Yang pertama yakni motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Misal seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Nah, minat merupakan kecenderungan psikologis yang menyenangi suatu objek. Belum sampai melakukan kegiatan, namun minat adalah motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi secara psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Nah, oleh karena itu motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Nah, yang kedua yakni motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Nah, dalam belajar dari seluruh kebijakan pengajaran, guru lebih banyak memutuskan dan memberikan motivasi ekstrinsik kepada setiap anak didik. Nah, anak didik yang malas belajar sangat berpotensi untuk diberikan motivasi ekstrinsik ini oleh guru supaya dia rajin belajar. Nah, efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik ini adalah kecenderungan ketergantungan. Nah, anak didik kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luarnya. Nah, selain kurang percaya diri, anak didik juga bermental mengharapkan dan mudah terpengaruh. Nah, oleh karena itu intrinsik lebih utama dalam belajar. Nah, yang ketiga yakni motivasi berupa pujian lebih baik. Motivasi berupa pujian ini lebih baik daripada hukuman, meskipun hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar anak didik. Nah, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Setiap orang itu biasa senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Nah, seseorang itu biasanya memang tidak suka dihukum dalam bentuk apapun juga gitu. Nah, memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini akan memberikan semangat pada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya bagi siswa gitu. Tetapi pujian yang diucapkan itu
tidak asal diucapkan, harus pada tempatnya atau sesuai dengan konteks yang ingin kita berikan pujian tersebut. Berikutnya yakni motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Tentunya dalam kehidupan anak didik membutuhkan penghargaan, perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik gitu, meskipun anak-anak juga mereka butuh hal seperti itu. Semuanya dapat memberikan motivasi bagi anak didik dalam belajar. Guru yang berpengalaman harus dapat memanfaatkan kebutuhan anak didik sehingga dapat memancing semangat belajar anak didik agar menjadi anak yang gemar belajar. Anak didik pun giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi memuaskan rasa ingin tahu terhadap suatu belajar. Nah, yang terakhir dari ini adalah motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Nah, siswa yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya atau tugas-tugas belajarnya. Nah, dia yakin bahwa bukan kegiatan yang sia-sia. Nah, hasil yang akan berguna tidak hanya ini, tetapi juga di hari mendatang. Nah, itulah beberapa penjabaran atau teori mengenai motivasi. Nah, teori motivasi dalam pendidikan sangat penting untuk dipahami karena dapat membantu guru, orang tua, dan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Nah, perlu kita ingat bahwa motivasi berperan sebagai penggerak utama dalam proses belajar karena siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif, tekun, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, oleh karena itu penting bagi pendidik, para pendidik untuk menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang mampu membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa baik dalam diri mereka sendiri maupun melalui faktor eksternal yang positif. Demikianlah pemaparan pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.